Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita pakai tema readingnya ya. Karena ini udah banyak sih yang minta, udah berbulan-bulan lalu, tapi aku kumpul dulu sampai seberapa banyak sih yang pengen dengan tema ini ya. Temanya adalah jika kamu meninggalkan dia, bagaimana reaksi dan perasaannya. Tapi sebelum reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita semprot-semprot pakai abundance untuk menarik keberlimpahan. Las ini. Besok ganti yang baru. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah atau baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih tips, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan-readingan ini ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Maaf ya, kemarin malam aku nggak reading, ada acara di kantornya papi. Buka bersama. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada Knight of Swords ya. Selalu banyak pertengkaran. Atau ada yang suka cari gara-gara salah satu pihak. Yang nggak ada diada-adakan, yang udah ada dibesar-besarin. Itu ya. Tolong ya, sesuai tema. Kalau dirasa temanya lagi nggak kalian butuhkan, jangan masuk di readingan ini. Jangan memberikan komentar-komentar negatif. Aku nggak nerima itu. Ego ya mami. Iya, ini channel mami soalnya. Oke, energi dia di sini ada Two of Wands-nya, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan saat ini. Ada sesuatu yang ingin dia datangi, masuki. Ada tujuan hidup bisa, tujuan-tujuan lainnya. Tapi sepertinya dia lagi mapping. Harus kemana langkah aku? Harus kemana tujuan aku? Itu dia. Kemudian di sini ada Two of Cups, ada keinginan untuk bertemu. Ya, entah itu sekedar berkomunikasi, silaturahmi, atau ngopi bareng, duduk di satu tempat, ngobrol. Masih ada keterikatan yang dia rasakan terhadap seseorang yang mungkin saja memang belum bisa dia lepaskan. Angka 2, it's mean artinya dia ngerasa sama seseorang tersebut, dia merasa stabil. Aku rasa bisa ke kamu ya. Cuman di sini kalau aku lihat dia memang lagi ngumpul strategi ya. Dan orang yang dia maksud di sini adalah orang yang pernah dimanipulasi sama dia. Ya, orang yang pernah dibuat kecewa, dibuat terluka. It's mean artinya di sini kayak ada keinginan untuk datang, maju, bergerak atau berkomunikasi, tapi kayak agak sedikit ada ketakutan. Mukanya pucat soalnya. Jadi tergantung ya siapa yang dimanipulasiin, karena kan belum tentu kalian aja. Ingat ya, energi itu luas, nggak harus di kamu. Nanti kalau ditarotnya baru di kamu ya. Oke, energi kalian di sini ada King of Pentacles.
Ada cuan masuk, siap-siap, kartu kalian positif semua. Ada rezeki mau datang, tapi kalau ini energi kalian adalah tentang fokus, ya, dimana kalian pingin punya satu posisi, punya satu jabatan, atau punya satu level jenjang tertentu, dimana kalian bisa berada di puncak, bisa membuktikan, bisa menyampaikan, menyatakan bahwa ada kesuksesan yang kalian dapatkan, atau nih, lihat aku sekarang, aku sudah di posisi itu yang kalian inginkan. Kemudian sini ada The Star, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan supaya keinginan-keinginan kalian dikabulkan. Ya, ada kestabilan juga di sini, cuman aku nggak tahu kestabilan ini apakah mengarah kepada perasaan atau ke arah cuannya kalian. Yang jelas kalian merasakan ada satu sisi dalam diri kalian yang lagi atau sedang stabil. Ada Page of Cup, agak sedikit merenung tentang masalah love life. Apakah mungkin banyak di antara kalian kalau masalah uang nggak masalah, masalah pertemanan banyak temen, tapi kayak masih agak sedikit galau. Kenapa ya masalah cinta kayak agak kurang nih, kayak belum srek nih, kayak belum greget nih gitu. Kita lihat ya apa yang sudah dan sedang terjadi antara kamu dan dia. Bukan ini ya, bukan aku nggak nerima komenan, tapi kalau komenan itu sudah diawali dengan disclaimer, berarti yang bikin komen nggak dengar disclaimer. Jadi kemarin di readingan benang merah itu ada sekitar 3 orang ya memberi komentar-komentar yang agak nggak bagus lah gitu. Jadi kan udah dibilang kalau nggak masuk itu belum tentu untuk kamu. Jadi kalau dirasa baru berapa slide udah nggak cocok, langsung keluar. Ini ribuan orang loh yang nonton, bukan 1-2 orang. Biasanya sih kalau yang seperti itu para bagongnya itu dia. Jadi nggak terima begitu ada kartunya terbaca. Mungkin itu adalah energi negatif dari diri dia ya. Jadi kalau mau kesal sendiri aja, jangan di komen, banyak yang lihat nanti terbawa energinya. Oke, ini energi kalian. Di sini ada withdraw, ada single, ada lonely, ada solitary. Apakah di antara kalian di sini banyak yang lagi di momen single, atau kalaupun sedang berdua double tapi kalian merasakan kesepian? It means artinya seperti memiliki hubungan tapi kayak nggak punya hubungan. Jadi ada ketidakjelasan. Ada fisiknya tapi nggak ada statusnya, atau ada statusnya tapi nggak ada fisiknya. Itu ya. Ada yang sudah menarik diri di sini. Aku nggak tahu apakah itu kalian ataupun dia. Oke, di sini ada karma, ada konsekuensi, ada cause and effect, ada debt ya. Ini karma adalah tentang hubungan karmic relationship. Jadi aku nggak perpanjang lagi, nanti suka salah paham. Karma itu luas artinya. Bisa jadi hubungan kalian yang karma, bisa jadi kalian ketemu adalah untuk membayar karma kalian atau karmanya dia, atau karma-karma lainnya ya. Atau dari sikapan atau sikap atau tindakan yang sedang terjadi antara kamu sama dia, itu berefek nantinya akan dapat karma juga bisa. Kemudian sini ada lasting, ada forbidden, non-commitment, ada sexual energy. Hubungannya di sini adalah hubungan yang disembunyikan, forbidden ya. Kemudian ada non-commitment, hubungan yang tidak berkomitmen. Kemudian ada sexual energy, hubungan yang pondasinya hanya diawali dengan sexual chemistry tadi. Kemudian sini ada past life, deja vu, repeat pattern, karmic lesson, itu dia. Ada beberapa yang mungkin ini adalah hubungan dari past life, dari masa lalu yang sudah lampau, nggak tahu di kehidupan yang keberapa, ke abad berapa. Mungkin nggak banyak yang sadar akan hal ini, tapi ini ada gambaran tentang hubungan past life. Ya, kalau kalian merasa deja vu ketika ketemu sama dia, kok kayaknya akrab, kok kayaknya udah lama kenal, padahal baru ketemu, padahal baru gini gitu, rasanya seperti kayak udah familiar aja. It's mean artinya mungkin itu adalah deja vu-nya kamu ketika memang dulu pernah terkoneksi. Kemudian sini ada heart fog ya, ada mixed signal, ada block emotion, ada mess up, ada kekacauan yang terjadi antara kamu sama dia ya. Ada yang diangkat tinggi-tinggi terus dijatuhkan. Artinya suka dipuji-puji, udah disayang-sayang, tiba-tiba langsung jebret. Nggak tahu saking momen apa yang diberikan atau dihadirkan. Terlalu banyak sinyal yang terjadi dalam hubungan kalian sehingga kadang-kadang sulit untuk mencerna ini sinyal positif atau sinyal negatif. Ada yang sudah ngeblok satu sama lain, atau ada yang ngeblok emosionalnya karena menahan atau sabar.
Kemudian sini ada boundaries, ada ikatan yang tidak kuat. Sebenarnya ikatannya kuat sih, tapi menyakitkan. Jadinya jatuhnya ya nggak kuat ya. Terlalu banyak ruang hampa dalam hubungan kalian, no drawing the line enough. Jadi memang dibilang kuat ya kuat gitu. Tapi kuatnya itu adalah pengekangan, pengontrolan. Sehingga dalam fase itu yang terjadi adalah cuman empty aja ya. Kamu ngerasa kayak punya satu hubungan tapi kok kayak zong nih gitu. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Di sini ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Page of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Jadi readingan aku nih kadang-kadang suka berat ya, terus terang. Kalau kalian yang nggak kuat-kuat, cari tarot reader yang ringan-ringan dulu, belajar di situ. Ya, dan di sini ada awakening. Bukannya sombong, bukannya sok si mami gitu ya. Karena kalau kalian nggak bisa ngikutin ritme aku, jadi kalian akan menilai atau terkesan mami itu badas banget sih, mami itu gini banget. Ya, itulah mami. Jadi diri sendiri. Yang senang monggo di sini nangkring, kita nongkrong bareng-bareng. Yang nggak senang check out. Itu aja. Simple ngedumel. Asik ya kalau kita ngomongnya nih sambil nongkrong bareng gitu ya, canda-canda. King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Eight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Baru buka puasa karena omel semua. Oke, kita serius sekarang ya. Energi kehilangan, ya. Energi pusing. Aku nggak tahu apa yang kehilangan, apa yang terjadi dari kehilangan tersebut, maksudnya gitu, ya. Aku nggak tahu apa yang hilang, uangkah, perasaankah, emosikah, harapan-harapan. Ya, tapi di sini banyak hal yang sebenarnya sudah kamu persiapkan buat dia. Banyak hal yang sudah kamu pertimbangkan untuk masa depan atau rencana-rencana ke depan dalam hubungan ini. Tapi sepertinya banyak yang dipatahkan atau banyak yang digagalkan secara sepihak, bahkan tanpa kompromi. Ya, ada yang mungkin lagi nggak nyangka aja, hubungan kok baik-baik aja, tadi malam masih teleponan, mungkin masih chattingan, tiba-tiba bus hilang dia. Kayak pesulap, tiba-tiba bisa ngilang. Itu akhirnya yang terjadi apa? Kalian melewati beberapa fase, beberapa momentum dalam kehidupan kalian hanya untuk meratapi dia, hanya untuk ada yang mencari. Mungkin dalam sehari itu kalian bongkar semua sosial media. Jangan-jangan dia pakai nama ini, jangan-jangan dia pakai nama itu. Kalian lihat dari satu foto-foto mana nih yang menyangkut sama dia. Ya, mencari keberadaan, mencari benar-benar bayangan dia tuh ada di mana. Ya, tapi mungkin dia jauh lebih jeli daripada kalian. Di sini banyak perang teknologi. Ya, perang teknologi dalam artian mungkin masih ada juga yang suka sindir-sindiran dari statusnya, ya. Ada yang masih ngebongkar aibnya mungkin dari statusnya kalau yang belum blokir-blokiran. Ketika kalian misalnya sedang berkonflik seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Page of Pentacle, ya. Ada beberapa yang sepertinya meninggalkan itu tidak kayak tidak secara total. Masih ada yang ditinggalkan. Dia meninggalkan tapi masih ada yang dia tinggalkan di dalam diri kamu atau di dalam rumah kamu. Katakanlah mungkin pakaiannya masih tersisa kalau yang tinggal bareng, ya enggak? Atau barang-barang pemberiannya. Jadi kayak ada sesuatu rencana yang ditinggalkan orang ini, ya. Jika suatu saat dia pengen kembali lagi, dia punya alasan. Aku mau ambil ini dong. Aku mau tanya ini dong. Aku mau begini dong, mau begitu dong.
It's mean artinya ini adalah energi orang yang manipulatif, ya. Ini hubungannya berat. Ibarat di sini ada gunung, untuk nyebrang ke seberangnya gunung itu bukanlah hal yang mudah. Entah kalian harus membelok atau mendaki gunung tersebut. Capek, ya. Ibarat kalian menanam pohon juga, itu ibaratnya kalian salah nanam, bukan di tanah yang bagus tapi di tanah yang gersang. Ini dia filosofi gambarnya. Tapi dengan Page of Cups sebenarnya ya terlalu banyak hal-hal yang disesalkan sih dalam hubungan ini, ya. Entah nyesal terlalu cepat ngambil sikap tindakan untuk nerima dia, atau terlalu cepat begini begitu, akhirnya ketika di penghujung hubungan ada penyesalan yang masih tersisa. Kemudian sini ada awakening, hubungan pembelajaran, ya. Kehadiran dia itu membuat kamu terbangun, tersentuh, tersadarkan oleh sesuatu. Apakah sesuatu itu? Ya mungkin akhirnya kamu bisa membaca sikap orang, bisa membaca karakter orang, atau awakening lain dalam bentuk spiritualitas dalam diri kalian, yaitu kesadaran tadi. Akhirnya kalian memiliki intuisi yang tajam, akhirnya kalian bisa realistis, atau penilaian-penilaian lain dalam sudut pandang kalian tentang kehidupan, terutama di love life, ya. Kemudian ada King of Cup, orangnya sebenarnya humble, orangnya sebenarnya suka canda, orangnya sebenarnya pintar ngambil hati kalian, ya. Orangnya juga di sini gampang meluluhkan, atau katakanlah gampang sekali mengucapkan kata sayang, suka. Baru kenal beberapa hari mungkin udah panggil sayang, aku sayang kamu, aku suka kamu. Udah banyak sekali kata-kata yang terucap hanya untuk melancarkan niatnya dekat sama kamu. Tapi sayangnya, ya, kalian mungkin beriling sama seseorang yang masih suka berkelana, ya, masih suka mencari dermaga-dermaga. Artinya playing around atau player. Terlalu banyak ombak dalam hubungan kalian bisa jadi hambatan, bisa jadi larangan, atau terasisu dari urusan lainnya. Kemudian ada Eight of Pentacles, beberapa di sini memang ada yang memanfaatkan dalam hubungan ini. Artinya dia hanya mengumpulkan apa sih yang menjadi kepentingan dia, apa sih yang menjadi prioritas dia, reward atau poin-poin yang menurut dia bisa dia petik dalam hubungannya sama kamu. Itu. Ini banyak yang ngendap-ngendap melakukan sesuatu di belakang kalian, ya. Artinya ada kebohongan, atau ada yang dia tutup-tutupin, atau ada yang memanfaatkan kamu untuk membangun satu hubungan lain di luar sana. Devil, Capricorn. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces lagi, ada 2 Two of Cups. Berarti dia memang merasa belum bisa lepas dari kamu. Memang ada energi twin flame. Buka Google, pelajari twin flame itu apa, ya. Kemudian di sini ada the World. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Knight of Wands. Mengamati, diam-diam. Apakah kalian mengamati pergerakan-pergerakan dia? Ya, atau di sini ada afirmasi-afirmasi yang sedang kalian naikkan ke langit untuk dia. Apakah supaya dia datang kembali, atau supaya dia memperlihatkan kebaikan atau keburukannya, ya? Atau ada sesuatu lah yang kalian doakan di sini ke semesta. Misalnya kalau memang dia jodohku, kembalikan, jika tidak ya sudah, jauhkan. Hati-hati dengan doa itu, ya. Kalau kalian sudah berdoa dengan yang kalimatnya tadi ketika dia menjauh, berarti kalian sudah tahu itu adalah jawaban dari doa kalian. Itu. So di sini kalian berdealing sama seseorang yang punya adiksi yang sulit untuk dilepaskan. Ya, adiksi ini benar-benar sudah mengikat dia, dan banyak sekali adiksinya tergantung. Ya, aku jelaskan sedikit-sedikit, satu persatu. Ada yang adiksinya mungkin trauma batin, luka batin dari masa lalu, dari masa kecil yang dibawa dari keluarganya. Bisa jadi mungkin dulu dia melihat keluarganya suka main tangan, maka mungkin ini kebawa sampai gede.
Ya, ada yang melihat keluarganya broken home, akhirnya itu juga menjadi momok dalam diri dia. Atau adiksi-adiksi lainnya yang simpel ya, gamer, misalnya gaming, main game, kamu diabaikan, main game aja. Atau kumpul-kumpul sama teman-teman geng motor atau geng-geng lainnya. Atau ada yang terparah suka clubbing, suka ketagihan alkohol, atau bahkan yang terparah narkoba atau berurusan sama urusan pidana atau hukum. Dia nggak bisa mengontrol emosinya di sini. Ibarat devil itu segala sesuatu pengennya satset tanpa pemikiran, tapi nggak menghasilkan sesuatu yang positif, ya. Dan di sini ada Echo of One, beberapa hubungannya maju mundur atau on off, on and on ya. Jadi kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Karena apa tadi? Di sini masih menginginkan yang namanya kebebasan. Lagi-lagi di sini tadi, ini ada kaitannya dengan internet yang terjadi dalam hubungan kalian ya. Zaman sekarang internet berkuasa soalnya. Jadi lagi-lagi tentang sosial media ya, entah itu Facebook, Instagram ataupun TikTok, ini menjadi satu acuan dalam mengintip ya, dalam melihat gerak-gerik ataupun menjadi acuan dalam kecemburuan seperti itu. Kalian mungkin berdealing sama seseorang yang circle-nya masih luas ya. Jadi dia ini banyak teman, bisa berteman dengan siapa aja, dan kadang-kadang itu menimbulkan kecurigaan atau bahkan menimbulkan kecemburuan. Masih immature, masih anak-anak banget, bukan anak-anak usianya ya, kelakuannya, sifat atau karakternya. Ya mungkin ada juga yang berdealing sama yang masih kayak anak-anak, masih bocah banget. Karena di sini ada perbedaan usia antara kamu dan dia, banyak yang single parent dan ada yang LDR, banyak juga LDR sama virtual di sini. Itu ya. Kemudian di sini ada Page of Cup. Page of Cup di sini menggambarkan tentang perencanaan, planning yang sudah dikumpulkan matang-matang tapi sepertinya kebawa oleh arus. Artinya mungkin di awal hubungan ini dia punya niat positif. Hubungan ini memang bagus, solid di awal. Tapi begitu berjalannya waktu, lagi-lagi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin dia nggak, mungkin dia nggak bisa melawan arus, entah ini arus pergaulan, ya, atau arus-arus yang menjadi ambisi dalam diri dia, sehingga yang tadi energinya positif dengan niat bagus kepada diri kamu, akhirnya niatnya belok-belok. Itu. Two of Cup, ini tadi energi twin flame, ini juga energi seksual chemistry-nya kuat. Jadi hubungan ini pondasinya hanya untuk fun atau hanya untuk tujuan tertentu. Ya memang ada ketulusan, ya memang ada niat di awal, tapi niat ini nggak akan berjalan tanpa didampingin dengan yang namanya seksual chemistry, hasrat ataupun gairah ya. Sampai hari ini pun banyak yang masih sulit untuk melupakan, baik kamunya ataupun dianya, karena di sini ada kenangan yang kaitannya sama hal tersebut. Itu. Kemudian ada The World ya, circle-nya juga belum lepas nih. Masih suka stalking, masih suka kepikiran bahwa ingin memberikan kesempatan atau mencoba untuk rebirth lagi, lahir baru lagi. It's been artinya memberi kesempatan kedua, ketiga atau berapapun itu. Berharap bahwa seseorang ini pasti ada momentum di mana dia akan berubah. Tapi salah satu pihak juga di sini merasakan menyakiti diri kamu atau menyakiti salah satunya itu sama juga dengan menyakiti dirinya sendiri. Energi immature-nya kuat di sini. Stalking-nya juga kuat. Ya, ini ada infinity, artinya kalian sulit untuk lepas satu sama lain. Nggak tahu udah terpaut berapa tahun sekalipun, udah punya pasangan baru sekalipun, tapi kadang-kadang memori kalian masih teringat kepada satu orang ini. Itu dia. Oke, kita lihat ya, reaksinya seperti apa, sama perasaannya seperti apa kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan dia. Kita lihat reaksinya dulu ya, baru perasaannya. Oke, di sini ada apa ini? The Chariot. Cancer.
Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Nine of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Wah, nggak terima dia kalau kalian tinggalin dia. Tapi boleh nih buat ngancam-ngancam nih, buat strategi. Kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Reaksi dia kalau kalian memutuskan untuk meninggalkan dia, di sini ada The Chariot. Artinya membuat dia nggak terima dan membuat dia bergerak maju atau jadi gerasak gerusuk atau gelisah. Ketika kalian meninggalkan dia, ini akan menimbulkan atau memunculkan reaksi penasaran dalam diri dia dan akhirnya akan memberanikan diri. Bisa jadi datang, bisa jadi komunikasi, chatting, apapun itu. Akhirnya mungkin dia akan mencoba menanyakan kepada kamu, ya, apakah masih mau terima dia atau masih sayang sama dia, atau kenapa kamu sekarang berubah. Karena sebenarnya dia masih memiliki perasaan, tapi nggak tahu ya apakah dia memang ngulur-ngulur waktu atau memang egonya tinggi, mencoba untuk tenang-tenang tapi sebenarnya membuat dia gelisah. Justru reaksinya ketika kalian memutuskan untuk meninggalkan dia, rasa sayang atau rasa cintanya atau rasa ketertarikan dan penasarannya muncul. Seperti itu. Kadang-kadang memang gitu ya, manusia itu butuh kehilangan dulu untuk sadar arti kehilangan tersebut. Kemudian ada Nine of Cup. Ya, kalau kalian meninggalkan dia, reaksinya di sini dia akan mencari satu cara bagaimana menenangkan diri kamu atau bagaimana caranya membuat kamu nyaman lagi sama dia. Jadi main strategi. Tapi hati-hati, jangan cuman gara-gara kamu marah tiba-tiba dia sayang, nanti ujung-ujungnya kembali lagi gitu ya. Reaksinya juga kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan dia, di sini ada Five of Wands ya. Five of Wands ini jadinya konflik batin atau bahkan bisa memicu konflik kepada kalian. Jadi dia nggak terima kalau kalian tinggalin, ujung-ujungnya nanya, ujung-ujungnya nggak terima, bisa berantem lagi, bisa berkonflik lagi. Tapi paling kuat konflik batin sih. Artinya tidak terima sih gitu. Tapi di Nine of Cup ini juga ada beberapa sih santai-santai aja ya. Ini mungkin yang hatinya baal atau kayak apa ya, udah ngebatu ya, atau perasaannya tuh kayak yang orang cuek banget gitu. Jadi kalaupun kalian tinggalin ya mungkin dia akan merasakan momentum, ya udahlah nggak apa-apa ditinggalin, tapi nanti baru setelah itu konflik batin dalam diri dia. Jadi kayak ada satu fase, dua fase, tiga fase di mana mungkin waktu baru ditinggalin ya ibaratnya kayak nggak apa-apa ya, mencoba, siapa tahu bisa ketemu orang baru, siapa tahu punya ambisi baru lagi. Tapi nyatanya sepertinya nggak bisa gitu. Jadi reaksinya nih jatuhnya ke konflik batin ya. Kemudian sini ada Seven of Wands. Reaksi dia kalau kamu meninggalkan dia, dia akan memperjuangkan kamu lagi di sini, ya. Artinya dia akan maju datang. Tapi hati-hati, artinya ini juga bisa memanfaatkan atau menggunakan dualitas. Ada yang akan memperjuangkan dengan cara realistis, yaitu mungkin datang lagi ke kamu nanya atau ada interaksi lah. Ada juga yang beberapa mungkin menggunakan pihak ketiga, entah itu loa, entah itu afirmasi, entah itu telepati, atau menggunakan seseorang juga bisa supaya membuat kamu tidak jadi meninggalkan diri dia. Artinya reaksinya adalah tidak terima kamu tinggalkan. Sekalipun awalnya terima, sekalipun awalnya cuek-cuek aja, atau ya nggak apa-apa, mau tinggalin aja. Tapi ada proses di mana akhirnya ada kesadaran dalam diri dia, tiba-tiba kayak, wah aku nggak mau nih ditinggalin begitu aja. Atau kayak aku belum siap nih ditinggalin, walaupun misalnya hubungannya masih nggak jelas, tapi kayak dia masih pengen terkoneksi, pengen bisa ngelihat kamu, atau bisa ngintip-ngintip kamu, atau syukur-syukur bisa langsung benar-benar face to face sama kamu itu ya. Jadi kalau kalian coba deh, kalian blokir dia, tutup komunikasi, pasti dia kalang kabut tuh. Oke, perasaan dia kalau ditinggalkan kamu seperti apa? Perasaannya kalau ditinggalkan kamu, hermit, sepi. Sorry ya. Ketika ditinggalkan kamu itu jadi kayak hermit nih.
merasa hampa, terkurung dalam satu zona sepi, ya, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman. Hermit Virgo. Kemudian di sini ada Two of Cup. Lala, 3 Two of Cup. 1, 2, 3. Semua kartu keluar Two of Cup-nya. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ten of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Star, Aquarius. Ini aku jadikan bottom of the deck energi dia karena sudah terbuka. Ada Three of Coin, ya, energinya pengen bertemu. Berharap terjadi pertemuan, walaupun misalnya entah pertemuan ini secara sengaja ataupun tidak sengaja, atau ada pertemuan diam-diam dalam artian mungkin sekedar melihat kalian dari kejauhan. It mean artinya dia sudah merasa bertemu sama kamu. The Sun masih menginginkan kehangatan, new beginning, babak baru. Oke, tadi kita lanjut ya. Perasaan dia kalau kalian tinggalkan, di sini ada Two of Cup, baru sadar arti kehilangan. Ya, perasaannya nanti pengen bertemu sama kalian tuh. Perasaannya belum bisa lepas. Two of Cup masih gini. Masih terikat dengan energi atau chemistry-nya twin flame kalian. Artinya mungkin memang ada yang belum tuntas dan harus kalian tuntaskan bersama. Perasaan dia kalau kalian tinggalkan ada Knight of Cup, akan memacu satu motivasi dalam diri dia untuk datang, ya, kepada kalian, atau untuk minta diberikan kesempatan kedua, atau bahkan untuk menyatakan perasaan dia yang sesungguhnya, atau perasaan bersalah atau perasaan menyesal. Kemudian di sini perasaan dia kalau kalian tinggalkan dia ada Ten of Wands, merasa menjadi beban berat dalam pikiran dia, alias overthinking, ya. Jadi dia kayak kalau ditinggalin kalian tuh justru merasa terbebani. Jadi kayak nggak nyaman, jadi nggak enak, jadi kepikiran terus, jadi kepalanya berat. Perasaan dia kalau kalian tinggalkan, di sini ada The Star. Dia dia langsung melakukan yang namanya doa dan afirmasi nih, ya. Artinya mungkin dia ya nggak tahu ya, membuat afirmasi misalnya, aduh jangan sampai deh ai-ainya si mami ninggalin aku. Aku masih sayang, masih cinta, walaupun ya gimana, sayang cinta tapi nggak ada actionnya, kalian paham sendiri kan. Ingat ya, cinta itu harus ada effort. Kalau cuman hanya di perasaan aja, atau kayak apalagi perasaan aja tapi nggak ada pergerakan maju, kayak ibaratnya seperti itu, sama juga bohong. Jangan mau buang-buang waktu ya ai aku. Kalian itu pantas untuk dihargain. Jadi kalau nggak ada yang menghargain kalian, hargainlah diri kalian sendiri. Itu. Kalau orang sayang sama kamu, dia nggak akan peduli kamu toksik kek, kamu gini kek, kamu gitu kek, maka dia akan memberikan effort terbesarnya. Tapi sebaik apapun, semulus apapun kamu jadi orang, tapi kalau dia memang nggak niat sama kamu, maka dia nggak ada effort. Cuman nyimpen perasaan, mendam perasaan buat apa? Cinta itu enaknya kan digandeng, ngobrol, gitu ya ay. Sagittarius. Apa nih? Nggak pakai kacamata. Gemini. Taurus. Libra. Cancer, Aquarius. Bottom of the deck ya, Pisces. Inisial nama hanya Cak Kadul. Apa ini ya? Kok berantakan? Dah. Ada U, T, L, A, Z, P, W, K, N, J, Y, B. Bottom of the deck-nya R. Angka 31, 2, 22, 28, 3, 24, 29, 21, 25,
15 itu angka yang terkoneksi. Aku nggak tahu nih apakah tanggal lahir, nomor rumah, atau nanti nomor jadian, angka jadian, atau nanti angka bersatu lagi, kembali lagi. Kalian bisa tahu sendiri di situ ya. Malam ini aku nggak reading zodiak dulu ya, aku masih ada urusan setelah ini ai aku. Besok baru kita baca zodiak. Kita baca buku dulu, masih tentang sabar paling dalam. Setiap perjalanan pasti memiliki kisah, walaupun terkadang akhirnya harus berujung pisah. Oke, satu lagi lumayan panjang. Sambil menyusun jalan yang sama seperti hari itu, aku tersenyum lebar memandang awan yang perlahan berlalu seperti langkahmu sembari mendengar lagu favoritmu. Rasanya masih sama, hanya saja begitu asing. Aku benci mengakui ini, tapi segalanya lebih baik saat kau masih di sisiku. Wah, ini puisi mah. Mungkin kita di masa lalu yang saat ini masih bersama sedang menganalogikakan kita sebagaimana bintang terlihat begitu indah setelah hancur berantakan. Itu dia readingan kita malam ini. Ai aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.